Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan bahas cara mudah membuahkan anggur varian Genjah. Jadi ini untuk rekan-rekan pemula yang tidak sabaran ingin segera melihat anggur yang ditanamnya berbuah dan ingin segera mencicipi serta penasaran rasa buah anggur impor itu seperti apa. Dan untuk membuktikan bahwa varian-varian impor yang Genjah ini memang betul-betul sangat mudah untuk dibuahkan. Jadi video ini saya buat untuk rekan-rekan pemula, khusus pemula ya. Kalau rekan-rekan senior mungkin sudah berpengalaman, jadi punya teknik dan trik yang berbeda-beda ya. Tetapi ini dalam video kali ini saya akan bahas cara yang paling mudah untuk dan bisa ditiru untuk rekan-rekan pemula. Jadi yang penasaran ingin membuahkan anggur di usia yang relatif muda pohonnya dan ini berbuah susul menyusul serta terus menerus, yang pertama harus dilakukan adalah satu, tanaman ini ketika nyampe para-para, seluruh tunas airnya kita pelihara. Seperti ini. Kita belokkan ke para-para, seluruh tunas air kita pelihara. Nah, setelah panjang yang kita inginkan, yang batang primer ini, batang primer yang kemudian kita belokkan ke para-para seperti itu. Kita belokkan ke para-para, kemudian kita sebut menjadi cabang sekunder. Setelah panjang yang kita inginkan, maka kita hentikan. Di sini. Ini kita potong. Itu langkah pertama. Potong supaya aliran nutrisi tersebar ke cabang-cabang dari tunas air yang selanjutnya kita sebut sebagai cabang tersier ini. Nah, tunas-tunas air yang ada di cabang tersier ini kita buang dari awal. Kita lihat percabangannya. Ini tunas air ini tidak sama rata, panjang maupun besarnya juga tidak sama. Jadi nanti kita akan seragamkan dengan melakukan pembatasan. Nanti saya akan bahas di video berikutnya. Jadi ini masih kita pelihara semuanya. Lalu tersier terdepan. Nah ini setelah panjangnya, panjang tersier di 15 cm, 15 daun, kita hentikan pucuknya, kita potong. Supaya batang tersier ini membesar. Sama seperti ini. Nah, setelah kita tahan di 15 daun dan batangnya mulai membesar, belum terlalu besar sebenarnya, tunas air kita buang. Nah, bat-bat ini akan menyembul, mata bat ini. Kadang bahkan menjelang pecah atau tumbuh. Nah, kita akan pilih bat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bat ke-6 kita potong. Jadi pemangkasannya tidak serentak. Cabang-cabang tersier yang memang sudah bisa dibuahkan kita pangkas. Yang belum masih tetap kita biarkan seperti ini supaya tumbuh. Pemangkasan ini tujuannya adalah untuk membuahkan. Tujuan kedua adalah membagi nutrisi. Dengan dihentikan di sini maka pertumbuhan akan lari ke cabang-cabang tersier yang belum kita pangkas seperti itu, yang pucuknya masih aktif. Nah, pupuknya kita hanya menggunakan NPK dan POC saja. Kalau untuk varian Genjah dengan pupuk tersebut saja mudah untuk dibuahkan, tidak perlu proses yang berdele-dele. Jadi ini nanti kita akan panen anggur dengan HSP beragam karena pemangkasannya tidak sama. Nah, lalu bagaimana nanti kelanjutannya untuk menyeragamkan? Kita setelah panen akan melakukan fondasi pruning dengan menyisakan 2 mata tunas supaya nantinya untuk pemangkasan berikutnya bisa serentak. Tapi metode ini, dengan cara ini kita akan memanen anggur di waktu yang lebih cepat. Jadi untuk yang penasaran bisa ditiru nih. Dan ini mudah sekali, ini hanya pakai NPK saja. Apa betul ketika ini cabang tersier ini kita pangkas di bat ke-6 menghasilkan buah atau bunga? Kita lihat.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, berbunga. Ini varian Jupiter. Memang varian yang genjah dan layak dikebunkan varian ini. Kita lihat tersier yang sudah kita potong satunya. Sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juga sudah membawa klaster bunga. Jadi dua tersier ini yang terdepan sudah kita pangkas, sudah kita buahkan. Nanti kita akan pilih lagi tersier yang ukurannya besar untuk kita buahkan kembali setelah ditahan pucuknya di 15 daun. Seperti itu ya. Jadi ini sangat mudah untuk ditiru oleh rekan-rekan pemula yang penasaran ingin membuahkan anggur atau ingin mencicipi buah anggur impor di sekitar rumah kita. Yang pertama tipsnya adalah pilihlah varian genjah yang mudah dibuahkan. Sebagai contoh di tempat ini adalah Jupiter. Karena metode ini seperti ini tidak berlaku untuk varian-varian yang memang tergolong agak sulit untuk pembuahannya. Jadi tidak berlaku untuk seluruh varian. Ini hanya berlaku kedua varian, Jupiter dan Harold yang sudah saya buktikan. Itu pengalaman saya. Seperti ini. Yang kedua, cabang primer yang sedang naik ke para-para tidak ada tunas air. Nah, tunas air akan kita liarkan atau kita pelihara semua setelah cabang ini kita belokkan di para-para seperti ini. Ini usia pohon baru kurang lebih 3 bulan. Sudah terbentuk seperti ini. Pupuknya hanya POC dan NPK. POC-nya boleh dari apa saja. NPK-nya saya menggunakan NPK Ponska Plus. Dan hasilnya ketika kita pangkas seperti ini. Jadi kita akan pangkas tersier bergantian. Mana yang tersier yang sudah ukurannya cukup untuk dipangkas, minimal satu ukuran sedotan kita pangkas. Setelah ditahan di 15 daun. Sama seperti ini. Dan menghasilkan bunga. Nah, dengan cara ini kita akan memanen anggur susul menyusul karena HSP-nya berbeda-beda. Ya, jadi selisih 10 hari, 15 hari. Jadi kita punya anggur dalam satu pohon dengan berwarna-warni. Ada yang masih hijau, ada yang baru berry set, ada yang full bloom, ada yang parot, ada yang sudah full ripe. Jadi ini untuk rekan-rekan pemula yang penasaran ingin melihat buah anggur impor di rumahnya dari tanaman yang ditanam, pilihlah varian genjah dan lakukan cara seperti ini dengan pupuk NPK saja. Pangkas di cabang-cabang tersier yang sudah memang ukurannya lebih dari ukuran sedotan, insya Allah dipangkas di bud ke-6 menghasilkan klaster bunga seperti ini. Oke, sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi rekan-rekan. Jadi ini bisa ditiru bagi rekan-rekan pemula yang masih bingung bagaimana cara pemangkasan pembuahannya dan tidak terlalu lama menunggu pembentukan cabangnya. Jadi kita bisa memangkas bergantian. Mana yang sudah siap dipangkas kita pangkas, mana yang memang belum kita pangkas masih kita pelihara. Dan kita tahan di 15 daun nantinya setiap cabang tersiernya. Supaya nutrisi berpindah ke cabang-cabang tersier yang tertinggal serta nutrisi yang ada di batang tersier yang kita tahan ini dapat tertahan di cabang ini untuk menabung nutrisi untuk nantinya kita pangkas di bud ke-6 menghasilkan klaster bunga. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.